Selamat datang di Mahasiswa Pendidikan Tata Boga semester 8. Asik ya, udah semester 8 nih. Semester 8. Siapa yang kenal? Selamat datang Kak Aima. Terima kasih sudah diundang Kak Ella. Cantik banget hari ini. Boleh di-spill dong warna rambutnya. Malu banget. Oke, hari ini kita udah kedatangan bintang tamu lagi yang super duper luar biasa. Sama seperti sebelumnya, gak kalah luar biasa. Hari ini sama Kak Aima. Biasanya teman-teman mungkin udah kenal menyebutnya dengan Aima Boga ya. Di TikTok ya kan Kak? Ya, benar betul. namanya? Iya, betul. Aima Boga. Aima Boga. Iya. Aku kan penasaran ya, mungkin teman-teman juga penasaran kenapa sih namanya Aima Boga, sejarahnya, dan sebenarnya siapa sih beliau ini yang ada di depan aku yang super cantik, stunning today. Langsung aja deh Kak Aima boleh memperkenalkan dirinya sendiri. Oke, terima kasih Kak Ella. Nanti panggilnya aku Aima aja nggak apa-apa. Kan ceritanya yang nonton ini nanti biar sopan gitu loh. Ya udah Aima aja. Iya. Nah, aku itu untuk awal mula kenapa sih namanya Aima Boga? Jadi waktu itu nama username aku tuh kayak Gen Z yang susah dihafalin itu loh. Oke. Yang pakai RZ kayak gitu-gitu. Nah, waktu itu aku pikir kayak waktu kontennya sudah mulai naik, terus di situ belum ada identitas. Nah, aku merasa Bikin KTP dong harusnya. iya, KTP sosial media gitu kan. Jadi kayak kita ini di konten ini ada jutaan orang ya. Jadi kayak kamu mau dikenal sebagai apa gitu. Nah, di situ sih aku mulai terpikir, oh, orang kalau misalnya inget Tata Boga pengen banget nih ingetnya aku gitu. Jadi biar gampang Aima yang mana yang Boga itu loh, jadi kayak Aima Boga. Oke, kenapa nggak Aima kuliner? Aima snack and beverage. Nah, kita nggak tahu nih kelanjutannya kayak apa. Nanti bisa jadi berubah username. Berubah ya kan? Iya. Aima tempe garit. Waduh, bisa juga. Tahu gejrot. Gurih and spicy. Yoi. Jadi Kak Aima tadi di openingnya kan bilang mahasiswa semester 8. waduh, di ujung tanduk ya teman-teman ya. Ternyata Kak Aima ini berarti dari pendidikan Tata Boga. berarti S1 S1 di UNY. Oh, mana yang UNY suaranya? Tepuk tangan dulu. UNY. Jadi Kak Aima semester 8 di UNY. Yes. Tata Boga, pendidikan Tata Boga. Menarik ya, pendidikan Tata Boga. Oke, kenapa memilih pendidikan Tata Boga? Dulu SMK-nya aku udah tahu lagi. Dulu sekolahnya di mana? Terus kok bisa bercita-cita masuk ke jurusan itu sebenarnya? Oke, ini kenapa memilih Tata Boga di UNY atau kenapa memilih Tata Boga? Oh, beda ya alasannya? Beda. Dua-duanya deh, atur deh. Terima kasih. Jadi kenapa memilih Tata Boga? Jadi kayak dari parenting orang tua, khususnya ibu dan bapak itu memandu kita untuk menemukan apa sih yang menjadi spesialisasi kamu. Nah, itu sudah dipandu sejak SMA. Wow. Jadi aku punya 2 kakak. Kakak yang pertama itu punya ketertarikan di bahasa Mandarin. Wow. Sudah dituntut untuk SMA mau kemana Mbak? Jadi kita dulu tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Terus SMA mau kemana? Terus Mbak mulai berpikir bahwa mau cari yang Mandarinnya Pak gitu. Di Pati nggak ada sekolah yang ada bahasa Mandarin. Oke. Akhirnya didorong untuk mencari informasi dan akhirnya SMA dia sudah ngekos di Solo untuk mencari sekolah yang ada muatan bahasa Mandarin. Wow. Gitu. Terus habis itu Mas yang kedua, dia belum tahu mau ngapain, dituntut lagi waktu SMP kelas 3, kamu mau kemana Le? Gitu kan. Dia mencari, akhirnya dia ke SMM Yogyakarta. Oh, ya. mistik ya? Yes, gitu. Terus kebakar gengsi dong. Maksudnya kayak waduh, kakak 2 udah menemukan jati dirinya gitu kan. Akhirnya waktu itu terbesit cita-cita waktu kecil tuh sempet terucap kayak mau jadi koki gitu. Waduh, dulu banget keren. sampai nggak ingat gitu. Terus akhirnya mau masak Pak gitu. Nah di Pati ada tuh sekolah masak, tapi masa kakak-kakak keluar kota, aku di Pati gitu ya. Akhirnya mencari Tertantang ya. di Semarang asrama selama 3 tahun. Jadi di Semarang ambil SMK Boga. Di Kemudian SMK mana tuh kalau boleh tahu? itu namanya SMK Bagimu Negeriku di wilayah Bagus Semarang ya. Barat ya. Semarang di Barat. Ngalian. Oh, di Ngalian. Dan di situ asrama. Kemudian dari situ saya mengetahui bahwa keturunan ibu bapak yang dua-duanya ini dari seni tari UNY dulunya, kami semua itu di bidang seni sepertinya gitu ya. Mbak bahasa, Mas seni musik, dan saya di Boga. Dan kita tuh jelek sekali eksaknya
hitung, sesuatu yang berkaitan dengan matematika, Tapi ingatan gitu. Nah akhirnya kayak waduh udah ngambil SMK terus mau kemana ya gitu. Nggak ada modal, menurut saya nggak ada modal, kayak wah aku mau kemana nih, ya udah lanjut aja mau ambil boga. Tapi impian anak boga seluruh Indonesia Raya ini adalah di satu politeknik di Kota Bandung, pasti tahu. Oke. Nah itu sepertinya aku juga tahu. Iya, Nah iya. itu udah coba daftar berkali-kali sampai akhirnya waktu itu lulus di tahun 2020. Tapi memutuskan untuk gap year dulu deh karena nggak keterima di situ dan mau coba lagi gitu. Tapi orang tua mendorong dan akhirnya sempat bekerja di resto, tapi didorong lagi untuk ayo dek kuliah, coba di UNY ada pendidikan gitu kan. Nggak mau jadi guru, aduh sorry banget gitu. Tapi ibu bapak punya standar bahwa Tapi sorry anaknya- banget ya, yang sebelumnya, episode sebelumnya yang diundang guru. Waduh, nggak Sekarang bermaksud nggak mau jadi guru. saya juga menjalani pendidikan kok, SPD kok nanti, amin gitu. Nah Amin. jadi kayak oh ya udah deh nggak apa-apa karena standar ibu dan bapak adalah anaknya S1, setelah itu bebas gitu. Jadi D4 pun agak di S1 lah deh gitu. Gitu sih ceritanya. Oke, berarti Ayuma anak ketiga ya? Yes, Masih ada adik lagi ya? satu. Adiknya juga sudah dituntut kan sekarang? Sudah memiliki Waduh. bakatnya sejak sekarang, dia tahu mau SMA di mana, mau kuliah di mana, dia tahu. Wow, keren. Berarti Ayuma sempat gap year 1 tahun Yes. karena nggak keterima di politik itu. Iya, betul. Tapi mencoba berbagai jalur berarti masuk di kampus tersebut ya? Iya, berseleksi bersama, mandiri, internasional juga coba, terus geser dikit ke yang Bali, tapi 2 kali juga, jadi total 5 kali di tahun itu, nggak ada yang nembus. Dan itu tidak menyerah. Dan itu tidak menyerah, tapi akhirnya sepertinya Tuhan punya jalan lain gitu. Terus akhirnya baru di UNY. Di UNY. Perasaannya ketika akhirnya masuk di UNY awal-awal gimana tuh? Sombong dikit ya, sombong dikit. Sombong dikit boleh, sombong banyak boleh. Jadi kan kalau universitas itu kan temannya rata-rata lulusan SMA. Nah, sedangkan ini di sesuatu yang kita butuh jam terbang dan keterampilan Yes. gitu. Jadi di semester 1 sampai 3 itu kayak merem aja. Kayak weh gitu. Itu mah Apa nih? Itu aku Gitu. juga merasakan. Tapi aku kebalikannya, aku korbannya. Oh, Karena aku kan korban. kimia. Oh gitu. Kimia murni. Jadi ada teman-teman yang SMK kimia, analis kimia, farmasi. Ketika mereka masuk, mereka pegang alat tutup mata. Aku pecah-pecah. Kayak gitu. Nah itu, ini aku sisi orang yang sombong, Iya. kakak yang korbannya Iya. nih. Korban lihat, aduh, kok jago banget. Nah kayak gitu sih. Wow, keren-keren. Berarti semester 1 sampai sekarang masih bisa mengikuti dengan baik berarti? Masih bisa mengikuti dengan baik. Berarti tinggal skripsi aja nih sekarang. Iya. Kalau di Boga gimana sih? Kalau di Boga, maksudnya tuh vibes-nya atau Vibes-nya, terus tugas-tugasnya gimana tuh? kalau di Boga tuh ini nggak tahu kenapa di UNY itu Boganya masuk fakultas orang keras gitu ya. Tapi sedangkan jalur masuk kita tuh soshum. Oh, Boga dan Busana itu dua-duanya soshum, tapi masuknya fakultas teknik. Nah, sebenarnya vibes teknik tidak kita rasakan karena kita kebanyakan cewek, ya kan? Oke. Dan gimana sih rasanya? Enjoy pastinya karena tadi puji Tuhannya sudah diarahkan untuk mengambil SMK dan kayak nyolong start lah gitu kan. Jadi di semester 1 sampai 3 itu seperti kok bosan sekali ya di saat teman-teman sedang berusaha mengikuti mata kuliah. Jadi Aima udah punya kegiatan lain seperti cari info lomba, udah mulai bikin-bikin konten. berarti itu titik balik kamu memulai jadi Aima Boga. Betul. Jadi pede aja gitu loh. Keren banget. Terus gimana nih akhirnya dari kuliah merambat masuk ke TikTok Iya. dan akhirnya kamu punya opening yang sangat eye catching banget, yang sangat signature-nya kamu banget ya. Kayak selamat datang di itu udah signature dia banget itu. Kok bisa akhirnya sampai di TikTok, terus titik baliknya gimana tuh? Yang waktu itu kan di tahun 2021 itu kita tuh masih praktek di rumah. Nah habis itu jadi mundur lagi di tahun 2020 saat semuanya tidak terterima. Ada rasa kekecewaan untuk apa sih, masa aku yang lulusan SMK Boga tinggal ngelanjutin istilahnya masih nggak diterima
kurangnya apa ya gitu. Akhirnya buku-buku pelajaran selama SMK itu ya udahlah Bu, dibuang aja gitu ya. Wow, buang sampai aja gitu. iya, kayak udahlah gitu, padahal nggak ada modal lainnya gitu selain itu. Ini Akhirnya merinding loh. Nih, serius merinding loh Mas, kamu bilang dibuang aja merinding loh. Gua kecewa sih, khususnya kecewa sama keadaan. Terus akhirnya di situ mulai tahun 2021 itu masuk, dan ternyata oh kok ngulang ya, atau ada rasa penyesalan kayak lah ini mah pelajaran waktu aku SMK kemarin gitu. Akhirnya kita masih disuruh untuk ngumpulin tugas di semester 1 dan 2 berupa video. Video itu durasinya lumayan panjang, kayak fruit carving, kita bikin-bikin bunga gitu-gitu, praktek-praktek sekitar kayak mentahnya itu ada 5-6 gigaan kalau di memori HP. 40 menit sampai bisa 70 menit kayak bisa juga. Akhirnya diedit sesimpel mungkin karena kan dosennya sudah sepuh-sepuh ya, supaya enak dilihat dan cepet aja. Dieditnya itu 1 menit. Setelah itu di situ emang mulai berpikir kayak loh ini aku punya rare video tuh masih lumayan loh. Dan kayak sayang sekali kalau misalnya terjadi seperti yang kemarin aku nggak punya arsip. Seperti apa sih nanti jadinya kalau misalnya aku membutuhkan di masa depan. Akhirnya di situ aku mulai coba buat yang dikumpulin ini aku olah lagi supaya dilihat secara entertain tuh enak gitu. Nice. Akhirnya bikin skrip sederhana, isi voice over, edit sedikit, terus habis itu posting di Instagram waktu itu. 1 tahun berjalan posting di Instagram. Dan di situ sih jadinya itu salah satu keuntungan saat ada di SMK dan menjadi mahasiswa di UNY. Saat teman-teman mungkin mulai belajar, tapi kita udah pede nyampein apa yang kita tahu informasinya. Nah itu aku merasa bersyukur sekali karena juga ternyata Tuhan tempatin aku di UNY itu maksudnya ini ya. Kayak gitu. Baru sekarang kerasa ya, ternyata. Iya. Wah keren banget. Akhirnya merambah ke TikToknya kapan tuh? Kan Merambah di Instagram. Oke, itu merambah ke TikToknya selama 1 tahun itu semester 1 dan 2 itu di Instagram, karena waktu itu aplikasi TikTok menurut aku gambling gitu. Kayak bisa loh kita buat kontennya tapi nggak ada yang nonton. Nah akhirnya waktu itu memutuskan di Instagram, at least followers aku melihat gitu kan. Nah di situ aku masih pakai HP yang lama, terus memorinya sudah penuh. Ya kayaknya aku tahu deh. Dulu zaman Aimang ngedit sambil ngemper di kampus. Kayak gitu. Aku masih pakai HP yang lama dan itu masih Android. Itu awal Android. Jadi kayak kalian yang mulai ngonten pakai Android, pakai aja. Itu masih bisa pakai aja ini. Nah itu akhirnya aku memori itu penuh. Si Cela adik aku untuk kayak kamu upload ke TikTok coba gitu kan. Tapi aku merasa kayak enggak gitu. Tapi waktu itu aku butuh untuk backup arsip gitu kan. Jadi kayak ya udah deh, malam itu ngupload kayaknya ada 1 video gitu kan. Paginya Cela gitu, video kamu masuk FYP, terus ya pasti menurut aku karena logaritmanya adalah dia di lokasi terdekat gitu kan. Terus iya gitu, Mbak tapi ini akeh loh sing nonton gitu dengan semangat. Iya terus gimana tuh? Terus aku kayak oh iya, terus buka go HP-mu gitu. Akhirnya Terus aku buka. Karena notifikasinya aku matiin gitu kan. Buka, terus notifikasi itu masuk sampai apa panas. Hari itu 1 malam. Wow. Jadinya itu malam itu meledak, di 1 hari langsung 30.000 followers. Wow, itu video pertama. Iya, dan sekarang udah di 10 juta penayangannya. Wow, video pertamanya tuh yang tentang lipatan daun. Aku nonton guys, macam-macam jenis lipatan daun. Ya itu tugas Kak. Itu tugas. Itu. Yang ada sudi. Yes. Terus habis itu ya, nah supaya karena kita itu di sosial media yang bersaing dengan banyak orang, jadi menurut aku harus punya sesuatu yang itu tuh signature-nya kamu gitu kan. Nah saat orang melihat sesuatu tayangan, menurut aku tuh kita nggak usah deh biar nyuruh mereka mikir, mereka tuh mungkin pengennya nonton sederhana gitu. Jadi dijelaskan aja dari awal kamu tuh siapa gitu. Jadi dengan opening selamat datang di mahasiswa pendidikan tata boga semester 1 waktu itu. Jadi menjelaskan ini anak mahasiswa semester ini boga semester 1 kayak gitu. Oke, keren banget. Wow, jadi panjang ya perkenalannya ya. Tapi dari sini kita bisa tahu ternyata dari sesuatu yang awalnya kelihatannya pahit, ketolak
di kampus impian awalnya, terus mencoba untuk di tahun berikutnya di kampus UNY, akhirnya keterima ngonten langsung boom di video pertama. Wow, keren banget. Dan karena Ayuma ini adalah mahasiswa Boga, mending kita kasih tantangan aja deh. Waduh, kayak mending kita main tantangan deh di edisi kali ini. Coba deh, aku mau nantangin Ayuma. Waduh, nantangin Ayuma buat bikin masakan dari bahan-bahan yang random banget. Oke. Ini harus satu masakan nggak atau bisa Macam-macam dong. Wih, udah nantang balik. Jadi random aja, kamu bisa bikin masakan apapun. Iya. Bahan-bahannya mau yang aneh atau mau yang normal nih? Mau yang apa aja deh coba. Oke, contohnya ya, aku pengen ada mie instannya. Tapi ada coklatnya. Terus karena aku suka keju, ada kejunya. Tapi aku maunya ada telur asinnya. Terus pakai apa lagi ya? Nggak mau manis-manis. Manisnya dari coklat aja. Manisnya dari coklat aja. Terus kira-kira jadi masakan apa nih? Oh, kalau masakannya mungkin Serius nih, nanti kecatet serius nih. jadi mie salted egg with cheese gitu ya. Coklatnya kalau misalnya coklatnya dia plain, kita masih bisa masukin. Tapi kalau misalnya coklatnya dia sudah berasa, jadi pendamping aja. Oke. Jadi ice coklat mungkin, jadi mau sambil makan mie salted egg with cheese sama ada ice coklatnya. Waduh, nyambung nggak tuh? Nyambung dor itu. Asin-asin dicatat nih, guys. Nanti dan ada manisnya gitu. Oke, kalau coklat dan cheese, kalau di Boga belajar ini ya berarti macam-macam jenis keju. Ya, belajar jenis keju sama kita belajar juga tentang palet rasa. Apa itu? Oh, palet rasa. Iya. Ini kayak palet warna gitu. Iya, misalnya tuh kayak aku punya produk andalan dawet tempe. Nah, itu malah di-spill sekarang itu mau ditanyain nanti Iya. itu ada segmennya sendiri Nah, nih tuh. ini nanti aja ditanyainnya, aku spill dikit ya cerita. Iya. Itu kenapa kayak gitu? Jadi palet rasa kita diajarkan. Oh, kalau misalnya asam itu bisa aja loh ketemu. Misalnya, kita beda lagi deh. Misalnya sambel. Kita biasa kenal sambel tomat gitu ya. Tomat kita butuh apanya sih? Fresh. Terus asam, segar, berair. Emangnya cuma dari tomat? Enggak, pakai strawberry juga bisa, pakai anggur juga bisa. Gitu. Jadi sambal strawberry, sambal anggur tuh menyambung gitu. Kita diajarin untuk palet rasa gitu. Sambal strawberry Bisa. ya. Operator nampak bingung sambal strawberry. Gitu. Wow, itu menarik banget ya. Jadi langsung ketemu loh, ditantang sekali langsung dapat. Oke, coba aku mau yang lebih aneh lagi deh, satu lagi. Aku mau ada nasinya. Terus ada stroberinya. Ya. Ada mangganya. Ya. Ada kejunya. Apa? Kalau kayak gitu kita bikin matah aja, matahnya dikasih mangga muda sama strawberry. sorry. Sambal matahnya nanti kan biasanya ada lime-nya tuh, si perasan jeruknya. Kita kan cuma butuh asam, ya udah pakai mangga muda aja sama strawberry kayak sambal mangga gitu. Nah, terus habis itu mau ada nasinya sama kejunya. Kita bisa bikin kayak butter rice gitu, tapi kita kasih keju gitu biar gurih. Kayak enak asam. ya kebayangnya ya. Oke. Kalau kedondong bisa nggak diolah? Kedondong bisa dong. Dia kan misalnya nih, kita familiar dengan mangga gitu ya. Sambal mangga atau ya udah gitu kita bisa sambal kedondong, masih nyambung karena rasanya masih palet rasa di asam. Gitu. Nyambung sih nyambung. Yang mau beli siapa? Ya kan? Ya bisa jadi ya, bisa jadi ya. Oke, kalau gitu berarti sekalian nih kita masuk ke segmen yang paling aneh nih. Aku pengen tahu dong, ada nggak cerita yang tak terduga, entah dari resepnya, entah dari momentum yang terjadi di dapur, entah dari wah ini bahan ini nih aneh banget nih, aku baru nemu sekarang nih. Itu pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Kalau misalnya itu kemarin sih itu Kemarin ini? yang waktu apa ya? Kalau misalnya itu aku boleh nyambung ke dawet tempe nggak? Boleh, ini udah boleh nih. Soalnya waktu itu tuh kemarin kita ada pameran di semester
6 kita diharuskan membuat satu festival makanan. Nah, temanya adalah tempe. Satu angkatan sekitar 100 orang tuh harus membuat tempe. Oke, bentar Gitu. nih. Aku yakin nggak ada yang tempe goreng di sini. Nggak ada dong. Tempe garet, orek tempe tuh nggak ada. Nggak ada. Oke. Jangan tempe juga nggak ada. Kering tempe pun nggak ada itu ya. Oke. Nah, jadi di situ berpikir untuk kayaknya 100 orang ini adalah membuat makanan. Gimana kita bisa menjadi spotlight saat semuanya membuat makanan? Akhirnya disitulah tercetus loh. Bisa kok dibuat minuman karena tempe kan netral, nggak ada asam, nggak ada asin, nggak ada apa. Sedangkan kita kalau ke minuman masih masuk kok. Kalau misalnya kita mau ke manisnya ya udah tambahin sesuatu aja. Nah di situ tercetus bahwa pengen bikin sesuatu yang di spotlight. Akhirnya bikin ini dawet tempe waktu itu dan dibawakan festival dan dapat penghargaan produk inovasi juara 1. Wow, Gitu. keren banget. Itu nasional ya? Itu kita ini kok seangkatan kampus Oh, kok. seangkatan kampus ya udah nasional tuh. Perwakilan dari tiap daerah ada ya di UNY. Itu sih yang agak sepertinya dilihat orang aneh gitu, tapi sangat bisa diterima dan ini lagi proses maju ke ini hak paten untuk resep mau ini. dihak patenkan. Iya. Luar biasa. Keren ya. Aima percaya nggak aku pernah ikut lomba masak? Iya, Mhm. percaya Juara 3 gimana? loh. Iya. Juara 3 se-DIY. Wah, Tahun masak 2018 atau 2017. Waktu itu aku masih sekolah juga. apa? Coba tebak menunya apa? Aku berpikiran kayak kamu, tapi aku kebalikannya. Waktu itu temanya adalah salak. Salah, iya. Orang lain kalau bikin salak pasti mikirnya makanan. Yes. Sorry mikirnya Minuman. puding, minuman. Terus aku bikinnya makanan. Bikin apa? Gudeg salak. Gudeg masuk. Iya kan? Karena manis. Iya, tuh kan. Iya, kayak gitu. Itu tapi karena mamaku. Ide dari mamaku karena mamaku kan punya catering kan. Terus kayak, coba deh kamu bikin sesuatu yang dia nggak mengurangi sampah yang ada di Sleman waktu itu, karena kan waktu itu salaknya tuh over panen gitu loh. Oh iya, Banyak sempat banget. kayak gitu Iya, ya? dulu kayak nggak ada yang beli karena saking murahnya. Oh alah. Jatuh kayak cuman sekilo 1.000 2.000 kayak gitu kan, murah banget kan. Akhirnya yang udah agak lonyot atau yang entah nggak laku, yang muda, pokoknya aku sortir sampai aku beliin yang bagus-bagus, terus dibikin gudeg kayak gitu. Banget sih. Itu kenapa nggak dilanjutin ya? Nggak bisa masak jujur ya. Jujur itu aku curang ya teman-teman. nggak. Jadi jujur aku udah belajar resepnya cuman itu doang dan ya sekali lomba doang. Wah, itu kayaknya bisa jadi Dan itu produk aku lawan anak boga semua, SMK 6 Jogja kan. Yes, tahu. SMK 6 terus SMK SMK berapa lagi? Iya itu yang apronnya tinggi-tinggi udah kayak mau apa gitu mereka. Tapi ternyata juara. Kok apron siapa? Ini ya itulah. Jangan lupa ya kan udah. Topi pokoknya ya, itu tinggi-tinggi banget gitu. Ya tapi juara, ya puji Tuhan sih, itu kayak hoki banget. Keren banget sih itu idenya, oke banget. Hoki dalam setahun kepake sekali. Kayak gitu, tapi kita balik ke Aima lagi dong. Berarti dawet tempe itu viral juga, boom juga di event itu waktu itu. Iya, jadi waktu itu kita diminta untuk membawa 35, kalau saya ingatku 35 sampel yang dawet asli tanpa campuran tempe, 35 sampel yang enggak, 70. Jadi kita harus ada produk pembanding. Dari setiap yang kita buat, semua itu membuat produk pembanding. Misalnya dia buat brownies, itu harus ada brownies tanpa tempe dan brownies dengan tempe. Nanti orang yang datang bisa nyicipin dan kayak ngisi mana sih yang paling disuka. Nah, kemarin itu aku buat 70, harusnya 70 dawet tanpa tempe dan 70 dawet dengan tempe. Tetapi sebelum Hamin berapa itu, aku diminta panitia untuk promosiin event itu, dan itu tuh tembus lumayan banyak dan sepertinya akan banyak orang yang datang dan penjualan tiketnya langsung banyak banget waktu itu. Nah, jadi aku mengantisipasinya adalah sayang sekali dan kasihan kalau misalnya teman-teman datang pengen nyicipin ini tapi nggak dapet. Akhirnya di hari itu membuat total 300 cup untuk acara itu. Jadi dari pagi udah nyewa showcase, udah diisi sampai kayak isya gitulah, habis isya gitu, itu antri nggak putus-putus. Aku bingung banget karena showcase-nya udah kosong dan kayak gitu dan nggak boleh dibantu. Dan tapi temanku kanan kiri langsung kayak gitu, langsung dia yang ngasih es, ini yang ngasih santan, ini yang apa gitu. Jadi kayak panjang dan banyak yang kayak nyapa. Aku senang banget karena banyak yang kayak Kak Ima gitu, aku dari ini loh, dari
jadi kayak beberapa harus halo, oh iya kamu dari mana, kita harus layanin kan, karena mereka mungkin tujuannya mau ke situ mau ketemu, jadi kayak kasih kesan yang baik untuk teman-teman itu. Jadi kayak wah itu momen yang paling aku harus sampai aku yakin sih pasti standnya Aima nih outstanding banget waktu itu ya. Yang lain kayak ngeliatin dari pinggir, ini ngapain artis nih gitu nih ngapain nih gitu, udah pasti laris lah gitu. Gila, dawet tempe guys. Yang lain apa tuh masakannya yang lain? Ada kayak mereka buat mochi tempe, puding tempe, ada brownies tempe, hotdog tapi sosisnya pakai tempe juga ada. Oh gitu, menarik juga ya. Keren dawet. Dan itu aku salutnya adalah itu minuman tradisional juga. Yes. Yang diangkat gitu. Itu minuman tradisional dan sudah dikenali banyak orang, tapi kita bisa kasih satu nilai untuk tambahan protein. Iya, dan tempe pun itu adalah gambaran dari Indonesia ya, makanan Indonesia. Makanan lokal. Jadi kita harus bangga sama produk-produk Indonesia. Keren Aima, weh. Aima untuk Menteri Ketahanan Pangan. Oke, jadi itu cerita tak terduga yang barusan terjadi ya, bikin olahan tempe tapi jadi minuman. Oke, kita balik lagi nih ke masa-masa kuliah lagi, mundur lagi segmennya. Selama menjalani kegiatan kuliah, sekarang udah semester 8, terus juga as a content creator, itu ada nggak sih kendala-kendala yang berarti atau sempat nggak sih kayak mendapatkan mungkin head comment atau mendapatkan masukan-masukan yang sebenarnya kayak bikin kamu down, up and down dan lain sebagainya? Pernah nggak mengalami momen-momen itu? Kalau mengalami momen-momen itu awal-awal sih. Jadi waktu pertama ke Jogja itu kita kan baru kenalan masuk kelas. Nah beberapa teman tuh sebenarnya awal-awal tuh aku tahu mereka tuh support, tapi beberapa penyampaiannya kadang kayak seleb kayak gitu. Nah kadang aku merasa kayak ih apa sih gitu. Nah awal-awal jadi kayak kenapa apa yang salah dengan aku mengabadikan ini. Tapi setelah berjalannya waktu aku tahu mereka itu ternyata hanya bercanda, dan beberapa hal kayak misalnya lagi praktik dan nggak sempat pegang HP, mereka tuh sempat yang HP kamu mana, sini aku videoin gitu. Jadi kayak kesini kalau misalnya mereka masih ejek dengan kata-kata seleb amin kayak gitu. Jadi kayak oh ya udah gitu. Emang berarti mereka di dalam pikiranku berarti mereka sudah notice gitu. Jadi kayak nggak ada sih sesuatu yang bikin down banget, tapi waktu itu sempat kayak overload organisasi dan kepanitiaan waktu itu. Aku pernah lihat Aima ya sambil rapat di Selasar, dia sambil ngedit, kawan-kawan sambil ngedit buka 2 HP. Menarik juga yang satu ini sih yang bikin kayak waduh aku nggak bisa menuhin target konten bulanan gitu, nggak bisa menuhin karena masih ada kegiatan ini dan itu. Tapi untungnya puji Tuhan teman-teman sangat masih menunggu untuk konten-konten yang diupload. Jadi kayak itu bikin semangat lagi gitu. Keren banget. Sehari berapa konten? Apa seminggu atau gimana? Targetnya nggak pernah achieve targetnya sampai sekarang. Ya tapi targetnya harusnya itu seminggu 4 kali. Terlalu banyak sih ini. Nah, itu namanya orang ambisius ya teman-teman. Tapi bulan ini baru ngupload 2 konten dan Januari udah mau berakhir. Nggak apa-apa, yang penting upload. Ya keren. Berarti udah ratusan video, ribuan mungkin ya? Kurang tahu tuh, aku belum pernah hitung. Belum pernah ratusan kayaknya, belum sampai ribuan. Kayaknya udah ratusan sih. Aku pernah gabut nge-scrollin Aima karena ngeliat jadi bermanfaat aja resep-resepnya gitu, bisa dipakai gitu. Yuk, fansnya Aima juga ya di depan. Jadi ada anak-anak guys nonton di depan. Oke, karena tadi udah bahas tentang gimana komen-komen dari orang-orang yang ada di sekitar Aima. Kalau berkaitan sama sekolah, berkaitan sama kuliahnya, mengganggu nggak aktivitas kontennya atau enggak sih, saling mendukung gitu? Sejauh ini enggak sih saling mendukung, dosen-dosen juga udah banyak yang tahu. Ikut konten juga ada? Ikut lebih ke Mbak Aima nggak bikin konten gitu. Waduh, jadi kalau di kelas dia dicariin handphonenya Aima mana nih ya? Handphone Aima tolong dipasang di sana. Saya mau masuk frame. Jadi dosennya udah lumayan viral dikit. Enak sih dapat notice dari dosen tuh enak. Berarti nilai aman. Aman ya. Nilai aman, lulusan terbaik Tata Boga nih bro. Gitu. Oke, ini aku udah buka juga nih komen-komen tentang Aima di TikToknya Aima. Aku pengen Aima menanggapi nih ya. Ada orang yang sampai komen kayak gini. Sampai sering aku save videonya kak untuk inspirasi muridku.
Waduh, berarti yang komen ini seorang guru kalau enggak ya guru ya mungkin ya. Maaf banget. Maaf banget tadi ya. kalau saya bilang nggak mau jadi guru, maaf ya Pak. Tapi yang lebih keren lagi, Aima itu jadi kayak humasnya kampus UNY. Contohnya nih ya, di UNY ada pendidikan tata busana nggak sih Kak? Terus Aima jawab, ada S1 dan D4-nya juga. Ini kenapa Aima nanggepin semua kayak gini nih? Kenapa itu Aima? Karena kayak oh nggak apa-apa kalau misalnya konten itu jadi media edukasi dan kayak ternyata ada orang yang terjawab pertanyaannya saat konten ini hadir, jadi oh sekaligus menolong, tapi informasinya seminim itu sebenarnya, tapi kayak oh nggak apa-apa kan nanyanya ada nggak ada gitu aja. Nih ada juga nih, Kak Aima, aku pengen banget masuk jurusan Tata Boga. Kayaknya banyak banget yang komen kayak gini ya. Tata Boga UNY, semoga keterima jadi mahasiswa UNY tahun ya, apa sih nih yang komen juga? Yang lengkap woi kalimatnya. Apa? Tahun doain ya. Tahun ini kayak tahun depan kayak masa mahasiswa UNY tahun doain ya. Tolong deh yang komen NPP. Tuh, sampai banyak yang minta doa. Iya nggak Aima, bener nggak banyak yang minta doa? Doain ya Kak, tahun ini lagi daftar jalur mandiri. Doain ya Kak, bentar lagi pengumuman kayak gitu. Aduh, terus isi DM kamu yang di TikTok itu gimana tuh? Isi DM-nya, halo Kak, nama aku dari SMK ini. Boleh tanya nggak Kak seputar Tata Boga di UNY? Kamu jawab nggak? 80%. Aku kalau di TikTok agak nggak dijawab, tapi kalau misalnya udah ke Instagram, aku sering jawab pakai voice note. Oh ya lebih enak ya, lebih Iya, cepat bisa ya. durasi 2 menit, bisa durasi 3 menit. Nggak capek typingnya ya. Betul, Oke. aku suka jawab kok. Oh ya, cuman DM ku dong yang nggak dijawab guys. Jawab. Nih Kak Aima, ada buka stand lagi gak? Kemarin waktu bulan puasa mau beli tapi nggak jadi terus. Dijawab Aima, sudah tidak. Ya Aima ini konten kreator ya, bukan pedagang stand. Tolong ya, tolong. Nih, tapi D4 juga bisa lanjut jenjang ke magister terapan setauku. Ini konten apa sih? Oh ini yang konten yang ini ya, yang dari D4 sama atau S1 ya. Oh ya itu apa sih bedanya Aima kalau di Boga D4 sama S1? Yang pasti kalau S1 Kak Ella bisa menjelaskan. Tolong dijelaskan Kak Ella kalau S1. Yang Boga, yang Boga dong. Kalau S1 lebih ke pendidikan, pasti arahnya disiapkan untuk menjadi calon pengajar. Gelarnya nanti SPD. Terus ada muatan-muatan untuk kita memahami pengkondisian kelas, terus ada kayak psikologi pendidikan dan lain-lain, dan ada kesempatan untuk magang di sekolah mengajar, sekolah SMK. Oke, itu yang S1. Kalau yang D4 dikhususkan pada teknik-teknik dan dasar-dasar boganya, terus habis itu diarahkannya ke industri, tapi tidak menutup kemungkinan saat S1 mau ke industri, mau masuk pesiar atau hotel boleh. Oke. D4 mau RPL, program RPL untuk ambil S1 boleh. Oke, menarik. Jadi aman aja mau D4 atau S1 gitu ya. Cuman beda di itu tadi pokoknya ya, itu tadi. Sama ini nih, ada yang pada nyari ini, mana pelatihan dawet tempenya? Aku menunggu. Kena kamu Aima. Nih, ditanyain tuh. Kak, mending S1 apa D4? Tuh tadi udah dijawab ya. Lucu banget, aku diminta temennya makanannya. Oh ya, ini temennya Aima nakal-nakal tuh ngambilin makanan. Nih, kalau kecipratan minyak panas langsung diolesin saus tiram Kak. Dijamin nggak melepuh dan jadi nggak terasa panas. Iya nggak itu Aima? Menurut aku bukan kangkung ya, jadi aku nggak mau diolesin saus tiram. Ini komennya banyak banget ya di Aima itu kayak wow. Kak udah mau lulus aja padahal waktu itu masih semester 3. Woi Anda, aku nontonnya dari dia semester 1. Nih fun fact, Kak Ella ini adalah senior saya ya di salah satu organisasi di UNY gitu. Waduh, aku nonton Aima dari semester 1. Jadi aku dulu nge-notice Aima. Wah ini kayaknya nih agak-agak ini anaknya ini. Jadi aku pantau, ternyata bener kan, jadi keren. Tapi Kak Ella itu kalau misalnya dia lagi mode di lingkungan yang berbeda, dia bisa serius banget. Apa sih? Suka banget, aku juga wow, produktif banget ya kakak ini dengan berbagai kegiatan eventnya itu. Aku kayak wow gitu, salah satu senior aku yang kayak aku cukup ngikutin guys. Waduh, ngikutin tapi nggak nonton kontennya guys. Ngikutin ya, kita nanti nonton habis ini tayang.
Oke, dia nonton konten dia sendiri. Yang ada Aimanya dia tonton gitu ya. Oke, kita balik lagi ini. Tadi udah terlalu jauh ya topiknya. Mungkin nih akhir-akhir nih kita. Aku pengen dong Aima bikin, mungkin boleh spill nggak sih? Nggak boleh spill resep ya, kan mau dipatenin ya. Kamu bisa nggak kasih resep yang mind blowing buat kita gitu, kayak yang bisa kita coba di rumah gitu. Sebenarnya ini yang kayak tadi gitu loh, yang kayak asam-asam manis-manis, tapi ini mind blowing nih guys. Kamu bisa cobain di rumah teman-teman gitu. Apa ya? Oh, lebih ke kalau misalnya punya apa namanya? Lemak. Aku suka banget lemak. Ya, baik itu lemak yang berasal dari kayak kulit, baik kulit ataupun emang lemak dari sapi. Kalau kulit tuh kulit ayam pedaging itu. Iya, iya. Kalau misalnya punya kayak bisa menghasilkan lemak, itu kalau bisa kita jadiin itu untuk pengganti minyak. Itu enak banget. Jadi misalnya lemak Lemaknya sapi. diapain tuh? Lemak sapi nih, kita punya panci. Panasin aja, nanti dia melted gitu. Terus habis itu kalau dia udah cair jadi minyak, kita wadahin. Nah, udah disimpan, nanti dia padat lagi tuh. Nanti bisa kita buat kayak buat oseng-oseng, buat tumis kangkung, Oh, yang jadi putih itu nggak? Iya, itu itu enak dan itu bisa sangat gampang kalau misalnya dari ayam pakai kulit-kulitnya aja. Jadi panci tanpa ada minyak dan lain-lain, dibiarin aja pakai api kecil sedang gitu sampai melted, pindahin, itu bisa buat kayak buat minyak mie ayam. Itu enak banget kalau ayam. Dicoba lapar ya, ya. teman-teman. Jadi tolong nanti mas operator juga bisa mencoba ya minyaknya. Kayaknya enak nih ya minyak. Iya, nanti kalau buat mie goreng terus pakainya minyak ayam itu juga enak gitu. Oke, berarti kita bisa kasih tantangan nih buat yang nonton. Iya, nanti kalau udah langsung mention aja. Iya, nanti langsung tag Aima ya. Ya, tolong ya Aima juga dipromosikan podcast ini ya. Siap. Jadi nanti Aima bakal menantang teman-teman semua untuk membuat masakan dari minyak yang berasal dari lemak hewani. Coba. Wow. Keren ya. Bisa buat apa? Iya, bisa. Tapi kamu udah nyoba banyak olahan berarti pakai minyak itu. Cukup banyak dan kayak best. Apa nggak bau? Iya. Enggak. Gurih, iya. Gurih. Ditimbang kita pakai kayak, kita bisa sih pakai chicken powder atau beef powder yang kayak penyedap gitu. Iya. Tapi dia tuh ada aroma yang kayak daging gitu. Nice. Sapi, ayam gitu tuh ada gitu. Oke, menarik ya minyak lemak. Oke. Bisa dicoba. Mungkin ada nggak nih pesan-pesan dari Aima buat teman-temannya? Ini kan banyak banget nih followers kamu yang banyak nanya nih. Mungkin boleh deh dirangkum, dikasih semangat, atau mungkin jangan masuk boga deh gitu. Jangan. Ada nggak kita lihat dari perjalanan Aima dari awal tadi 5 kali ke reject ya, 5 kali ibaratnya Aima tuh nelpon ditolak, apaan sih Aima gitu, Aima lagi gitu. Udah sampai 5 kali akhirnya masuk UNJ dan sekarang sebesar ini. Puji Tuhan. Maksudnya badannya Syabi. jadi makin cantik dan sekarang sesukses ini. Kira-kira ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di sana yang mungkin masih kuliah juga, atau adik tingkatnya Aima mungkin yang di Boga juga, atau yang masih SMK, SMA boleh kan? Boleh atau dong. yang SMA juga gitu. Menurut aku kayak jangan memandang sesuatu itu nggak ada nilainya. Jadi yang awalnya kita lihat bahwa hidup kita biasa-biasa aja, kadang orang pengen tahu kok kehidupan kita gitu. Misalnya kayak aku misalnya sekolah di asrama, kehidupannya kayak gini-gini aja kak, apa yang bisa aku banggain? Gak kayak kakak yang boga banyak aktiviti. Enggak kok, aku kadang pengen tahu kehidupan di asrama kayak apa sih. Mungkin orang-orang di sana pengen tahu juga kehidupan kamu seperti apa sih. Jadi mulai sekarang lihat apa yang di depan mata, angkat itu, dan bisa jadi itu awal mula kalian untuk menemui suatu perjalanan yang menyenangkan. Gitu. Wow. Jadi temukan journey kita masing-masing ya. Betul. Oke, sangat menginspirasi sekali Aima sekarang. Ya, Aima ini juga punya banyak kepribadian, guys. Nggak bercanda, banyak sisi. Dia di sini kelihatan kalem gitu, tapi waktu ngedit serius banget mukanya gitu ya. Jadi yang pernah lihat Aima behind the scene, serius banget dia kayak. Terus ada yang bilang kadang, kak kalau ketemu aslinya kok suaranya nggak kayak di voice over. Menurut aku kayak
di voice over tuh pakai smiling voice. Iya. Masa kita ngomong pakai smiling voice? Selamat datang di Garing giginya. ya berarti sekarang closingnya juga smiling voice. Oh iya. Aima berarti yang closing nih. Oke. Udah pesan-pesannya itu aja. Nggak ada lagi. Nggak ada. Oke. Udah luar biasa banget ya Aima, terima kasih udah datang. Terima kasih Kak Ella, sudah diundang. See Semoga you semakin again. jaya dan besar. Amin, jaya. Jangan dong, aku segini aja. Ini dong YouTube-nya dong. Oh ya, podcastnya. amin. Iya. Oke. Aima boleh nggak bantu closing pakai smiling face-nya? Ini Kak, smile ini ya, closingan di konten ya. Iya, betul. Terima kasih udah ikutin kegiatan kita hari ini. Sampai ketemu lagi nanti. Bye. Bye-bye.